Baik, ibu-ibu semua, bapak-bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Abah Burhanuddin dan Ibu Mulyani Hadi Wijaya selaku owner Dea Bakery. Assalamualaikum. Ibu, yang mana Ibu? Di mana Ibu? Oh iya, di sebelah sana. Yang saya hormati Bapak Ramli MPD selaku Kepala SD dan SMP Islam Al 56 Malang. Al Azhar, kok ini Al doang ya di sini ya? Al Azhar 56 Malang, Bapak Ramli. Assalamualaikum Bapak. Oh, jadi di sini tuh mengepalai SD dan SMP tuh Pak. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ibu Tia Sulistianingsi selaku Kepala KBTK Islam Al Azhar. Oh, Ibu Kepala TK, saya baru buat TK Bu, sama adik saya. Ya, Maricis. Alhamdulillah. Yang saya hormati pengurus jamiah atau komite KBTK SD SMP Islam Al Azhar 56 Malang. Ibu-ibu komite yang cantik-cantik ini Masya Allah. Dan Bapak Ibu Guru KB TK SD SMP Islam Al Azhar 56 Malang, seluruh wali murid yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Langsung saja pada hari ini kita ngebahas mengenai My Dream Family One Journey to Jannah. Oh, judulnya luar biasa ya, Masya Allah. Saya sampaikan ini adalah saya sedang menasihati dari saya sendiri ya ibu-ibu sekalian ya, bukan berarti saya sempurna melakukan semuanya, tidak, tapi apa yang saya sampaikan adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Kita mulai ibu-ibu sekalian. Dalam Al-Quran Masya Allah itu banyak sekali pembahasan tentang bagaimana caranya mendidik anak-anak kita, bagaimana interaksi suami istri, itu banyak dibahas di dalam Al-Quran. Hari ini saya agak mau fokus dengan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita versi Al-Quran. Kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, langsung saya mulai. Di dalam Al-Quran itu dibahas loh mengenai posisi anak-anak. Posisi anak-anak dalam Quran itu beda-beda. Anak-anak ada yang menjadi sebagai perhiasan kehidupan. Kita kalau ngelihat dia tuh bahagia, bangga aja bawaannya, senang aja bawaannya. Ada anak-anak yang sebagai musuh. Ternyata orang yang paling nyakitin bukan orang lain, ternyata anak sendiri. Ada loh Bu. Kadang-kadang ada juga anak sebagai ujian hidup. Yang lain sih sempurna, ternyata ujiannya datang dari anak sendiri. Ada nggak? Ada. Dan yang paling kita inginkan anak-anak sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata dan penyejuk hati. Maka hari ini ada 4 posisi anak dalam Al-Quran. Yang pertama anak-anak sebagai perhiasan kehidupan. Dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah. Bu, di sini nggak ada mbah-mbah kan? Kalau mbah-mbah pengennya saya ceramahnya pelan ngomongnya. Tapi karena saya lihat di sini ibunya muda-muda, jadi saya ngomongnya ngebut, nggak apa-apa ya Bu. Soalnya cuma sampai 4:30, jadi ngomongnya ngebut nggak apa-apa ya. Ya, mudah-mudahan. Soalnya saya suka dimarahin sama ibu saya, Oki, banyak nenek-nenek di depan kamu itu ngomongnya pelan-pelan katanya. Tapi kayaknya di sini nggak ada mbah-mbah kayaknya, jadi aman. Oh ada toh? Ya mbaknya cuma 1, 2, 3 lah ya, di antara ratusan orang. Baik, kembali lagi tadi anak sebagai perhiasan hidup ada dalam surah Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak dan harta yang banyak dan seterusnya. Jadi anak-anak ini termasuk sebagai perhiasan kehidupan. Yang namanya perhiasan itu kita senang, kalau kita punya itu kita senang, kita bangga memakainya, kita bahagia. Ibarat anak kita juga begitu. Lelah-lelahnya kita di luar, ketika kembali kayak punya energi luar biasa ketika ketemu sama anak, ya nggak Bu? Atau ketika anak kita berprestasi, kita bangga banget memilikinya. Kita bangga punya dia, bangganya luar biasa. Anak menjadi perhiasan kehidupan untuk kita. Namun di satu sisi ada yang Allah uji anak-anak itu sebagai ujian kehidupan. Mungkin segala sesuatunya sempurna, ekonomi sempurna, suami baik, pekerjaan oke. Tapi kemudian ternyata anak-anak Allah takdirkan sebagai ujian kehidupan. Ujiannya berupa apa? Mungkin dia sakit dari lahir. Kan ada tuh sakit dari lahir. Atau kelainan dari lahir. Anak saya ada kelainan langka ya Bu, namanya sindrom Prader-Willi, kelainan langka 1/30.000. Ujian kehidupan.
Atau ujian kehidupan berupa seiring berjalannya waktu nih anak ternyata terlibat kenakalan remaja. Nah ada juga tuh orang tuanya baik luar biasa, nggak nyangka ternyata anaknya bisa terjerumus. Ada juga begitu kan Bu? Jadi anak-anak sebagai ujian kehidupan. Kita lihat dalam surah At-Taghabun ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian, cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Di antara kita ada yang Allah uji anaknya bolak-balik masuk rumah sakit. Tuh kayak anak saya tuh Bu yang keempat, bolak-balik tiap hari mesti disuntik, tiap berapa bulan sekali mesti ngambil darah, sampai dia udah nggak ngerasa sakit lagi kalau diambil darah, udah pasrah nih ambil darah gitu. Saking udah bolak-balik dari bayi ke rumah sakit dan ambil darah. Cobaan, ujian, dan kata Allah di sisi Allah lah pahala yang besar. Ujian yang Allah berikan kepada anakmu itu pahala yang besar untukmu ketika engkau sabar dan bersemangat. Ibu-ibu jangan putus asa. Di sini ada nggak ibu-ibu yang punya anak-anak dengan kebutuhan khusus? Ada nggak? Nggak ada ya? Kalau ada tunjuk tangan. Kalau nggak ada saya nggak perpanjang karena nggak relate. Oh, ada satu. Kalau ada saya mau panjangin, tapi kalau nggak ada saya nggak mau bahas karena nggak berhubungan, nggak relate gitu. Tapi karena ada satu, saya cerita sedikit saja. Alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Allah memilih ibu yang spesial untuk anak yang spesial. Jadi anak tersebut jangan disembunyikan, jangan membuat kita malu. Justru dia adalah guru kesabaran bagi kita. Betul nggak Bu? Ya, jadi bagi ibu spesial yang dititipi anak-anak spesial, anakmu itu adalah guru kehidupan, guru kesabaran untukmu. Dia sabar, dia kuat dari bayinya. Masa ibunya nggak kuat sih? Gitu. Jadi ibunya mesti kuat supaya anaknya bisa kuat terus, insya Allah. Saya nggak bisa panjang-panjang karena ibu anaknya sehat-sehat ya, kecuali kalau saya bicara sama ibu-ibu yang punya anak kelainan langka semuanya, nah itu baru boleh saya panjang-panjangin tuh. Alhamdulillah Bu, saya bergabung dalam komunitas ibu-ibu kelainan langka dengan anak yang bentuknya macam-macam luar biasa, yang indah-indah ciptaan Allah itu, dan masya Allah mereka ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang kuat. Jadi kalau di sini saya mengingatkan pada ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu punya anak yang nangis terus, alhamdulillah Bu, banyak orang tua di luar sana yang pengen anaknya nangis seperti anak ibu-ibu semua, tapi nggak bisa nangis-nangis. Ada anaknya, ibu-ibu kalau anaknya bergerak ke sana kemari, alhamdulillah Bu, bersyukur anak itu sehat. Jangan dimarahin, karena banyak sekali orang tua yang pengen anaknya bergerak seperti anak ibu-ibu semuanya. Ya, jadi kadang-kadang kita mesti lihat ke bawah bahwa keadaan anak kita luar biasa. Jadinya nggak adil kalau ibu-ibu marah-marah, membabi buta kepada dia yang sehat itu. Karena banyak banget Bu, termasuk saya rindu loh anak saya pengen anak saya nangis Bu. Dulu Sulaiman gak bisa nangis, gak ada suaranya Bu. Jadi kalau ke rumah sakit ngeliat anak nangis, oh saya rindu, pengen banget anak saya nangis. Ibu-ibu kalau anak nangis jangan dimarahin. Sesuatu yang ibu marahin itu dirindukan oleh ibu di luar sana. Mau ditukar anaknya gak bisa nangis? Enggak kan? Ibu-ibu kalau anaknya lari ke sana kemari jangan dimarahin. Anak saya ratusan terapi Bu, pakai besi kanan kiri, besi di kakinya untuk bisa bangun gitu. Termasuk anak-anak lainnya untuk sekedar bisa angkat kepala aja perjuangannya ratusan kali terapi. Dengan tangisan air matanya kesakitan itu. Jadi kalau anaknya kesana kemari, anak itu sehat, anak itu kuat, kakinya kuat, nggak seperti anak-anak lainnya yang berjuang mati-matian untuk bisa bangun. Ya, jadi ibu-ibu alhamdulillah bersyukur pada Allah diberikan anak-anak yang sehat, jangan dimarahin. Ibu-ibu yang marahin anak-anak itu dirindukan oleh ibu-ibu di luar sana. Kalau ibu-ibu di luar sana boleh nuker, pengen anaknya sehat kayak anak ibu-ibu semua, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus merenung sejenak dan mengingat sejenak, bersyukur kepada Allah, anak itu bergerak, anak itu bicara Bu, Masya Allah. Sampai hari ini anak saya umur 3,5 tahun, Sulaiman masih terapi bicara terus ya. Bicara, banyak anak-anak gak bisa bicara ibu-ibu sekalian. Jadi anaknya ngoceh, anak itu sehat. Alhamdulillah, banyak anak-anak gak bisa bicara ibu-ibu sekalian. Rumahnya sunyi, ibunya pengen anaknya bicara, gak bisa gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa di dalam Al-Quran anak-anak ada yang Allah takdirkan sebagai ujian kehidupan untuk kita memang. Berikutnya, yang ketiga, anak-anak sebagai musuh. Ada di antara kita yang Allah uji seiring berjalannya waktu, anak ini yang justru nyakitin banget. Ada juga nyakitin hati, nyakitin fisik. Ada loh anak-anak yang mukul ibunya tuh, ada loh ibu-ibu sekalian. Pernah lihat gak di video-video? Atau dengan kata-katanya yang sudah semakin pintar melukai hati, ada anak-anak sebagai musuh. Dalilnya dalam surah At-Taghabun ayat 14.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istrimu, di antara pasanganmu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh." Orang yang paling kita cintai kadang-kadang berpotensi yang paling nyakitin. Makanya kata Rasulullah, cintai makhluk itu sewajarnya saja. Karena kalau kita cinta banget, disitulah kita akan diuji. Ibu cinta banget nih sama suami, cinta banget, nggak ada lagi posisi Allah yang nomor satu tuh nggak ada. Cintanya udah penuh ke suami. Itu yang paling berpotensi nyakitin, ya nggak? Sesuatu yang atau makhluk yang paling kita cintai itu yang berpotensi paling nyakitin. Mungkin kita jadi sedikit salah aja, kita jadi terlukanya luar biasa karena cintanya luar biasa. Begitu pula dengan anak. Begitu juga ibu-ibu sekalian, sama. Kita cinta banget sama anak, ntar diujinya lewat anak. Wah, gimana ya membuat cinta nggak terlalu cinta, susah juga ya gitu ya. Tapi minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu menjadi penuh di hati kita. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu digelari Khalilullah, kekasih Allah, udah terbukti. Disuruh nyembelih Ismail, ya menyembelih aja Ismail. Walaupun itu anak yang ditunggu berpuluh-puluh tahun, disuruh pindah, taruh Ismail ke Mekah yang nggak berpenghuni, taruh di Mekah yang nggak berpenghuni. Udah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim bahwa Allah segalanya. Kadang-kadang Allah nguji, kamu milih siapa nih? Milih saya atau milih anak nih? Milih saya atau milih suami nih? Jadi Allah uji dengan berbagai macam kekecewaan yang dibuat oleh mereka. Ya, jadi nomor 3, posisi anak dalam Quran tuh kadang-kadang sebagai musuh. Ada anak yang menuntut orang tuanya rebutan harta waris, ada juga. Ada anak yang mukul ibunya, nggak tahan ngurus ibunya, udah tua renta sakit-sakitan udah nggak tahan, udah deh taruh aja di panti jompo kayak di mana kayak gitu, nggak mau ngurusin, ada juga. Ada ya Bu ya? Ada. Ya, jadi anak-anak sebagai musuh. Namun yang kita inginkan dan selalu harus kita berdoa ini adalah anak yang menjadi qurrata a'yun dalam surah Al-Furqan ayat 74. Doa selalu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara kita ibu-ibu sekalian, enggak semua tuh rumahnya menjadi baiti jannati. Enggak semua rumahnya adem, tenang, tentram, enggak semuanya. Kadang-kadang rumah itu ribut dengan pasangan, panas. Nasihatin anak-anak enggak mau denger atau sibuk dengan handphone masing-masing. Enggak ada kehangatan dalam keluarga. Makanya doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mesti doa, karena yang bisa bikin rumah kita adem, tenang, yang bisa bikin suami lembut, suami berkata-kata baik, kita juga berkata-kata baik, anak juga berkata-kata baik, itu semua Allah yang memberikan. Namun ada caranya Bu, sebelum saya masuk kepada pembahasan berikutnya. Kalau ingin rumah kita tenang, rumah kita nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Rasulullah katakan, malaikat itu turun ya kepada orang-orang yang rumahnya atau tempatnya dibacakan Al-Quran. Jadi malaikat itu turun, malaikat itu menaungi dengan sayapnya orang-orang yang di rumahnya itu membaca Quran. Jadi kalau ayahnya, ibunya, anaknya itu ada waktu khusus bersama Quran setiap hari, itu rumahnya insya Allah akan tenang karena malaikat bersama dengannya. Di mana Quran dibacakan, di situ malaikat turun, teman-teman semua. Jadi wajib di rumah kita ada waktu khusus sama Quran. Ibu-ibu yang pilih, ibu yang tentukan. Mau sebelum subuh, di sini subuh jam berapa Bu? 3:30 ya? Oh, jam 4:15. Berarti bangun 3:30. Mau sebelum subuh, seluruh keluarga bangun 3:30, biasain. Aduh nggak bisa nih, ngantuk nih, ya tidur lebih awal. Atau ba'da subuh kadang-kadang agak mepet ya dengan waktu kerja, dengan waktu sekolah. Tapi terserah kalau misalnya ada waktunya. Nggak bisa nih, ba'da maghrib, biasa orang senang tuh ba'da maghrib, tetapkan waktunya, atau ba'da isya, terserah. Yang penting satu hari itu ada waktu khusus untuk Quran. Semuanya harus sama Quran. Mau ibunya, kayak suaminya, kayak anaknya, kayak mbaknya di rumah, kayak khusus bersama Quran. Kalau ibu tanya, waktu khusus keluarga saya, kami ini ba'da maghrib Bu. Dari jam 6 sampai jam 9 malam itu waktunya Quran. Makanya saya nggak terlalu kalau tamu tuh jangan datang malam kalau bisa. Karena malam itu waktunya bersama Quran.
Jadi anak-anak tuh semuanya sudah Quran 6 sampai jam 9 malam ya, itu bersama dengan Quran. Ibu-ibu pilih sendiri waktunya. Harus Quran itu nggak bisa panggil guru ngaji seminggu sekali, nggak bisa. Quran itu bukan seminggu sekali. Atau panggil guru ngaji dia seminggu 2 kali, iya sama gurunya. Yang nggak sama gurunya ya tiap hari gitu. Kita di Pesantren Naskah Mahfuz itu ada program online, satu guru satu murid. Nah, ibu bisa ikut tuh program online begitu. Karena Quran itu memang mesti ada gurunya juga untuk membimbing kita. Waratilil Qur'ana tartila. Kita disuruh baca Quran dengan tartil, Muzammil ayat 4. Jadi banyak sekali kita ini mayoritas Muslim, namun banyak yang tidak bisa baca Quran atau banyak yang terbata-bata baca Quran. Gimana ya caranya biar lancar baca Quran? Sering baca. Kenapa saya terbata-bata? Karena nggak sering baca, betul nggak? Kenapa saya terbata-bata ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa ya nggak bisa bener? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa ya nggak bener makhrajnya? Karena belum belajar sungguh-sungguh, gitu. Jadi harus di rumah kita itu ada waktu khusus bersama Quran. Dengan begitu rumah kita menjadi baiti jannati. Karena malaikat-malaikat lagi turun. Semuanya anak udah terbiasa dengan Quran. Ibu, saya mau cerita, keluarga saya pun juga keluarga yang masih berjuang, Bu. Bukan berarti udah berhasil, enggak, masih terus berjuang. Namun kalau saya boleh cerita sedikit tentang saya dan keluarga yang masih jauh ini, Quran itu dibiasakan sejak kandungan. Ketika saya hamil, ibu tahu di kandungan itu yang pertama kali berfungsi adalah indera pendengaran, ya kan? Maka pastikan bahwa anak itu yang di dalam kandungan sering dengar Quran atau sering dengar ibu atau ayahnya baca Quran. Ketika saya lahiran, Bu, saya waktu itu lahiran sesar, saya minta pada dokter untuk membolehkan saya memutar murattal Quran ketika di ruangan sesar. Ketika anak itu lahir, misalnya Sulaiman waktu itu anak saya keempat masuk ke NICU di inkubator 2 minggu. Saya minta izin pada dokter untuk naruh speaker Quran itu di dalam inkubator itu. Jadi dia dengar Quran terus menerus. Anak itu pulang ke rumah, pun di rumah setiap sebelum tidur waktu malam sampai pagi itu Quran sampai hari ini. Jadi sekarang yang saya rasakan, sekarang anak saya paling besar namanya Maryam, umurnya 9 tahun, Bu. Kalau dia tidurnya nggak dengar Quran, dia nyari, Bu. Nyari. Dimanapun kami pergi, sampai kami pergi ke luar negeri sekalipun, dia harus bawa speaker Quran kesayangannya. Kalau nggak bawa speaker Quran, dia di handphone kan ada aplikasi Quran gitu. Pokoknya harus dengerin Quran. Dia yang nyari sekarang. Kalau nggak dipasang, Uma mana Qurannya? Dia yang nyari, karena terbiasa sejak bayi. Bagaimanapun kita harus membangun kebiasaan bersama dengan Quran. Semakin lama Quran didengar kayak lagu tuh. Lagu kalau didengar ibu hafal kan? Quran juga ibu-ibu dengerin, putar juz 30, lama-lama ibu-ibu mudah tuh. Jadi ngafalinnya jadi lebih mudah. Jadi gitu. Jadi tuh ini ya kilasan saja secara sekilas untuk menjadikan rumah kita menjadi rumah surga. Dimulai dari diri sendiri. Jangan kita bilang suami saya tuh nggak pernah baca Quran. Boro-boro datang ke masjid, sholat subuh aja menjadi sholat subuh aja dikerjakan di sholat duha misalnya. Ada, Bu? Sholat subuhnya dikerjakan di sholat duha. Nggak usah nyuruh-nyuruh suami, mulanya dari diri sendiri, Bu. Nggak usah berharap agar misalnya suami berubah. Kan ada ya ada yang Allah uji suaminya itu kurang dalam hal ibadah. Biasanya ibunya lebih soleha, tapi ada juga yang suaminya lebih soleh gitu. Tapi kadang-kadang ada yang Allah uji suaminya nggak pernah pegang Quran. Ya Allah, sholat di masjid itu kalau ada tamu aja tuh, sholat di masjid misalnya nggak usah sibuk-sibuk ngurusin suami, ibu doain. Dan ibu mulai dari diri ibu sendiri. Ibu mulai kebiasaan itu dari diri sendiri dan di rumah. Mulai kebiasaan itu dari anak-anak kita. Nanti lama-lama anaknya sendiri yang nasihatin bapaknya, Bu. Bapak ini setiap jadi imam bacanya kulhu lagi katanya, nggak bervariasi. Terus bapaknya bilang, ya kan bapak cintanya sama surat kulhu katanya, misalnya bapak ngeles gitu ya. Ya jadi anak-anak jagolah, ya anak-anak udah jago sekarang, kita konsentrasi kepada anak-anak. Nanti insya Allah lambat laun mudah-mudahan ayahnya terketuk untuk akhirnya bisa bersama dengan Quran juga. Sebelum saya lanjutkan ibu-ibu sekalian, izin panitia memberikan informasi kepada saya untuk mengelilingi kotak infak. Infak yang akan diberikan pada hari ini adalah infak untuk pengembangan dakwah Al-Quran. Jadi silakan kita memberikan harta terbaik, bukan harta sisa ya, Bu. Sedekah itu harta terbaik, bukan harta sisa. Orang-orang yang sedekah bukan orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau. Gak ada ceritanya orang miskin karena sedekah, gak ada. Allah katakan berinfaklah maka Allah akan berinfak kepadamu. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 261, barang siapa yang berinfak di jalan Allah, Allah lipat gandakan hingga 700 kali lipat. Jadi silakan panitia mengelilingi kotak infak sembari saya melanjutkan tausiah saya pada hari ini. Berikutnya ibu-ibu sekalian, kita mau buat keluarga kita jadi keluarga surgawi. Gimana caranya? Kita lihat tadi. Posisi anak beda-beda, tapi kita ingin anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Bagaimana caranya ibu-ibu sekalian?
Tentu anak-anak itu kan seperti spons, dia menyerap, apalagi anak-anak usia dini ya, dia menyerap apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar. Maka dimulai dari ayah ibunya terlebih dahulu. Kita lihat ibu-ibu sekalian dalam surah Ali Imran ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Keluarga Imran itu keluarganya Siti Maryam ya Bu, melebihi segala umat pada masa masing-masing. Jadi keluarga ini memang udah soleh, keluarga ini keluarga yang baik. Gimana caranya biar bisa mempertahankan kebaikan itu untuk keturunan? Nah, kita lihat nih pola pengasuhannya Ibunda Siti Maryam. Karena Ibunda Siti Maryam ini, ibundanya Siti Maryam, suaminya udah meninggal dunia ya Bu, jadi ibu tunggal. Di sini ada ibu tunggal? Ada nggak single fighter? Boleh tunjuk tangan? Oh, beruntunglah masih punya suami semuanya. Insya Allah, alhamdulillah. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam? Pertama Bu, mau bangun keluarga surga kan? Maka pertama ibunya, ayahnya mesti salih dulu. Ibunya mesti salihah dulu, ayahnya mesti salih dulu. Dan selalu kata-katanya penuh dengan doa. Kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan kita itu adalah doa. Jadi hati-hati dalam berucap. Tidak boleh kita mengatakan kalimat-kalimat buruk, itu bisa menjadi doa. Anak durhaka, anak nakal, anak kurang ajar, anak bodoh, itu dihilangkan. Gak ada lagi kalimat-kalimat seperti itu. Termasuk pada suami begitu-begitu, enggak ada. Karena semua kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah doa. Jadi hati-hati dalam berucap. Ibunda Siti Maryam ketika hamil, beliau berdoa. Jadi kita tuh harus lisannya penuh dengan doa ibu sekalian. Doa terus Masya Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 35, doanya adalah Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Doa dari Ibunda Siti Maryam adalah, ya Allah, aku nazar, ya Allah, aku janji kepada Engkau ya Allah, anak yang dalam kandunganku ini kelak akan menjadi anak yang soleh ya Allah. Aku janji padamu ya Allah, anak yang kukandung ini akan mengabdi, berkhidmat ya Allah untuk Baitul Maqdis ya, berkhidmat. Kalau kita sekarang, ya Allah, aku janji anak yang di kandunganku ini berkhidmat ya Allah untuk agamamu ya Allah, menjadi penolong untuk agamamu ya Allah. Gak mungkin kalimat ini keluar dari ibu yang gak salih, bener gak? Kalimat ini hanya bisa keluar dari ibu yang punya cinta besar kepada Allah, cinta besar kepada Islam, cinta besar kepada dakwah. Itu keluar tuh, ya Allah, aku jadikan anak ini ya Allah menjadi penolong agamamu ya Allah, menjadi pejuang agamamu ya Allah. Gak semua ibu atau ayah bisa mengucapkan hal itu loh teman-teman semua. Jadi pejuang agama Allah boleh nggak jadi pedagang? Jadi dokter boleh, jadi pilot boleh, jadi artis boleh Bu? Jadi atlet boleh? Boleh jadi apapun. Di setiap bidang pekerjaan terserah menjadi apapun silakan. Tapi dia jadi penolong agama Allah. Penolong agama Allah tuh ngapain sih? Ngajak orang dekat sama Allah, ngajak orang pada kebaikan. Kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu punya tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Itu salah satu bentuk tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ngajak orang lain menuju kepada kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau buat keluarga kita keluarga surga, dari awal ibu dan ayahnya atau ibunya atau ayahnya, biar bisa saling menginspirasi satu sama lain, harus ibu atau ayah yang saleh, dan setiap kali lisannya berbunyi selalu doa, selalu. Dan bertekad, berazam, anak ini ya Allah, kelak dimanapun dia belajar, mau di Amerika, kayak Eropa, kayak dimanapun, kayak dia mewarnai, bukan diwarnai. Makanya pendidikan agamanya mesti baik dari kecilnya, supaya akarnya baik, dasarnya baik. Nanti kalau dasarnya udah baik, dia mau melanglang buana kemana-mana, dia mewarnai dengan nilai-nilai Islam, bukan diwarnai. Berikutnya, mohon izin ibu sekalian, kedua, gimana ya mau bentuk keluarga surga? Kasih nama anak-anak kita, kalau mau mengikuti parentingnya Ibunda Siti Maryam. Yang kedua, berikan nama anak itu anak yang baik. Kasih nama yang baik untuk anak-anak kita. Dalam surah Ali Imran 36, Ibunda Siti Maryam memberikan nama anaknya, wa ini sama itu Maryam. Dikasih nama anaknya Maryam. Anak-anak kita Bu, nama-nama terbaik itu apa sih? Abdullah, Abdurrahman, atau nama-nama sifat Allah yang baik, atau nama-nama para nabi, atau nama-nama para sahabat-sahabat nabi, nama orang-orang soleh, atau nama-nama sifat qanita, hafidh, hafidhah, itu nama-nama sifat. Silakan, itu nama-nama baik. Jadi mau keluarga kita keluarga surga, kasih nama-nama baik.
Alhamdulillah sekarang nama-nama Islam seperti Khadijah, Maryam sekarang populer lagi tuh. Dulu saya sempat mengasih nama anak saya, kayak nama nenek-nenek kata orang. Ih, Khadijah kok nama nenek? Enggak keren namanya. Itu nama Siti Khadijah, nama istri Rasul enggak keren. Sekarang jadi keren lagi ya, Bu. Itu nama nenek-nenek, nama Maryam, nama Khadijah, nama Zainab itu enggak keren katanya. Ya enggak, Bu? Enggak keren tuh nama-nama apa lagi? Enggak keren banget. Nah, sekarang semenjak para public figure menggunakan nama-nama begitu jadi keren lagi tuh. Itu nama orang-orang keren tuh. Ruqayyah, Zainab, apalagi Fatimah, Khadijah, Maryam atau siapa Asma dan sebagainya, nama-nama keren, nama-nama orang-orang keren. Harapannya anak-anak kita mengikuti perilaku orang-orang keren seperti itu. Kemudian apalagi yang ketiga, pentingnya Ibunda Siti Maryam apa? Mendoakan anak lagi loh, Bu. Selalu mendoakan anak dalam surah Ali Imran 36. Ya. Doanya apa? Ini makanya nih orang tua, ayah, ibu, suami istri, kata-katanya nggak ada cara lain, mesti keluarnya yang baik-baik. Nggak boleh tuh yang namanya keluar kata-kata yang buruk, kata-kata sumpah serapah tuh nggak boleh, nggak boleh. Lisan tuh cerminan hati. Kenapa bisa keluar kalimat-kalimat buruk? Berarti ada sesuatu dengan hatinya. Nggak boleh kita mengatakan hal-hal begitu. Ibunda Siti Maryam berdoa apa ya teman-teman sekalian? Beliau berdoa dengan kalimat yang indah sekali. Doanya adalah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindunganmu ya Allah untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi tugas ibu dan ayah selalu setiap saat, setiap detik doa. Satu persatu doakan anak kita. Sebutkan namanya satu persatu. Bu, saya mau cerita sedikit. Dengan semua kekurangan saya, kami punya kebiasaan, Bu, di rumah. Sebelum tidur itu ada ritual. Ritualnya setelah bertanya, nak seharian gimana? Uma seharian begini loh, nak. Kemudian selain bercerita satu sama lain, kemudian kita akan menceritakan kisah-kisah Nabi atau kisah-kisah orang-orang hebat untuk mereka. Kemudian yang ketiga saling mendoakan. Nah, salah satu cara mendoakannya adalah saya bersuara, mereka mendengarkan, ya Allah jadikan Maryam mau jadi apa nak? Maryam seperti apa nak? Maka Maryam bilang, ya Allah, didengarkan oleh adik-adiknya. Ya Allah jadikanlah Maryam orang yang mudah menghafalkan Quran, ya Allah jadikanlah Maryam bisa bahasa Arab, ya Allah jadikan Maryam. Jadi Maryam berdoa dan saya pun berdoa untuk Maryam, ya Allah jadikan Maryam ya Allah sebagai orang yang berilmu, yang berguna, dan semua anak-anak dengar. Setelah Maryam pindah Khadijah, ya kita berdoa, ya Allah jadikanlah Khadijah silakan doa Khadijah. Ya Allah Khadijah mau jadi orang kaya ya Allah. Doanya gitu, Bu. Dia orientasinya pengen jadi orang kaya. Terus saya bilang, ya Allah, dia kerjaannya, Bu, sedekah mulu, Bu. Tapi sedekah itu di usia dini itu agak-agak rawan, Bu. Karena semua barang hilang di rumah. Itu beneran tuh. Ya Allah, Dija baru dibeli sepatu, kenapa dikasih sepatunya, nak? Itu sepatu temennya udah jelek, Uma. Ya tapi jangan dikasih yang baru juga, baru beli kemarin, nak. Jadi agak-agak rawan juga ya kalau anak-anak usia dini ini terus-terusan untuk sodako, barang-barang di rumah hilang soalnya. Jadi Khadijah bilang, ya Allah dia mau jadi orang kaya. Terus kita tambahin, ya Allah jadikanlah kita orang yang banyak hartanya dan bisa berkah hartanya dan bisa tolong orang, bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa bangun orang-orang, bisa bisa membantu pengobatan orang-orang yang sakit. Jadi tugas kita menyempurnakan doa itu. Ibrahim silakan doa. Nah gitu, Bu. Jadi kita punya kebiasaan, ibu silakan punya kebiasaan untuk kita berdoa bersama-sama. Dan doa itu didengarkan oleh anak-anak supaya apa? Supaya anak-anak tahu harapan orang tua kepadanya. Bayangkan kalau tiap hari dia dengar itu, Bu. Dia akan percaya bahwa dia akan begitu, ya enggak? Ya Allah jadikan Maryam, ya Allah mudahkan Maryam hafal Quran, ya Allah mudahkan. Lama-lama tuh kalau bertahun-tahun kira-kira dia hafal nggak doanya? Kira-kira masuk nggak ke dalam otaknya? Masuk, ya nggak, Bu? Ya jadi itu yang saya lakukan. Dan ibu punya cara sendiri saya yakin untuk mendoakan anak-anak. Jadi nggak ada lagi ibu-ibu yang ada di sini. Nggak boleh ibu atau ayah itu ibu-ibu yang atau ayah-ayah yang mengucapkan kata-kata negatif. Itu jauh-jauh nggak boleh ada di lisan kita. Karena setiap perkataan kita adalah doa. Kalau mau keluarga kita keluarga surga semua, bahkan dalam keadaan marah pun doa kita, kalimat kita adalah kalimat yang baik. Ibu bisa nggak kalau lagi marah? Nah, jadi presiden, nah, amin ya Allah, astagfirullah, jadi presiden kau nak jadi presiden, jadi orang kaya kau nak ya, jadi orang kaya nak ya, bisa nggak, Bu? Jadi orang soleh, nah, astagfirullahaladzim ya Allah, soleh anak ini soleh ya Allah, soleh, bisa, Bu? Ya, jadi kalau lagi marah, doanya juga mesti, kalimatnya juga mesti yang baik-baik. Kan terkenal tuh kisahnya. Ibunya waktu itu lagi masak banyak banget buat tamu. Tiba-tiba si anak kecil ini datang bawa seember pasir, Bu. Disiramin tuh lauk semuanya dengan pasir-pasir itu. Ntar lagi tamunya udah datang. Ibunya marah nggak? Marah lah. Udah masak berjam-jam dari subuh.
Nih anak main lemparin pasir aja ke makanan. Apa kata ibunya? Nah, engkau jadi imam di Masjidil Haram, nak. Jadi imam di Masjidil Haram nggak? Jadi. Siapa namanya? Imam Sudais. Yang sekarang kalau ibu ke Mekah tuh ibu dengar deh beliau lagi jadi imam tuh, suaranya indah sekali. Murotalnya juga ada di mana-mana. Imam As-Sudais ya. Jadi kalau lagi marah nggak boleh tuh kata-kata negatif, nggak boleh sama sekali. Termasuk tidak boleh orang tua bapak ibu bertengkar di depan anak. Boleh nggak bu? Sangat-sangat tidak boleh. Kenapa? Anak merekam, dia melihat, dia meniru, dia bisa saja benci salah satunya. Nggak boleh sama sekali. Kita berusaha, berupaya minta tolong kepada Allah agar anak kita melihat pemandangan di masa kecilnya yang baik-baik, pendengaran yang baik-baik. Jangan kita ganggu dengan ketidakdewasaan kita karena bertengkar di depan anak. Nggak boleh. Pertengkaran itu hanya ada di dalam kamar. Mbak aja nggak boleh lihat kita marah-marah sama suami marah-marah sama kita, karena saling menjatuhkan wibawa satu sama lain. Apalagi berteriak-teriak. Saya pernah lihat bu, suami istri bertengkar teriak-teriak di depan jalan. Jadi tontonan orang. Udah tahu orang Indonesia sukanya moto-moto ya bu ya. Orang Indonesia kayak nggak tahu aja orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal sama foto-fotonya bu. Sampai di Mekah sana terkenal kita suka foto-foto. Sampai disebut-sebut sama imamnya ya. Orang Indonesia tuh tukang foto emang iya sih bu ya. Nggak afdol kayaknya kalau nggak foto-foto. Udah jauh-jauh nih ke Mekah masa nggak foto gitu ya. Saya punya cerita sedikit bu, sebelum saya lanjut lagi. Boleh ya bu, intermezzo dikit biar kita nggak ngantuk sore-sore. Setiap kali saya umroh bu, saya pernah bilang sama ibu saya pernah kayak nangis gitu bu sama ibu saya, bu, gimana nih setiap umroh baru buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boki foto dong. Ya Allah saya lagi ngaji bu, boleh nggak ngaji? Dikasih foto satu, datang temennya yang lain. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, bu, satu-satunya saat saya bukan nggak diganggu ya, satu-satunya saat di mana orang nggak foto tuh pada saat saya sholat doang. Masa saya sholat terus di Ka'bah atau di Nabawi, kan pengen baca Quran, pengen khatam Quran tuh rencananya tuh setiap kali umroh. Nggak bisa bu, baru a'udzubillah udah ada yang foto pakai cadar pun ketahuan. Kata ibu saya, memangnya kamu pikir ibadah cuma baca Quran? Ibadah itu juga foto-foto, menyenangkan hati orang itu juga adalah ibadah. Mungkin bagi kamu 1 detik doang senyum, tapi bagi beliau-beliau ini dipajang di ruang tamu misalnya dengan penuh kebanggaan, dengan kebahagiaan, terus dia bahagia, dia ingat kamu, dia doain kamu. Itu ibadah panjang banget, masya Allah ya, efeknya panjang. Jadi dari situ saya sadar saat umroh itu ibadah, ternyata foto-foto juga bagian dari ibadah. Gitu ya bu. Ya itulah ya, jadi ibadah saya itu foto-foto bu ya di Ka'bah sana ya, maksudnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nggak apa-apa ya bu, ibadah kita beda-beda ya bu. Ibadah kita beda-beda. Tapi kan ibu happy, saya dapat pahala ibu ya, insya Allah ya bu. Ntar ibu jadi ingat doain saya gitu maksudnya. Jadi ibu saya bilang begitu, iya ya, betul juga ya. Oke, foto-foto ibadah, oke. Nah begitu. Dah kembali lagi ke topik ya bu, ini jadi kemana-mana nih. Baik, tadi sampai mana tadi? Oh sampai ibundanya Siti Maryam. Ibundanya Siti Maryam tadi selalu mendoakan anak yang ketiga. Yang keempat, gimana nih caranya supaya rumah kita ini rumah surga, anak-anak kita anak-anak yang baik? Maka cari lingkungan yang baik. Sebagaimana ibunda Siti Maryam mencarikan lingkungan baik untuk Siti Maryam, ditaruh masih kecil itu ditaruh kemana? Baitul Maqdis, Palestina. Di sini dilihat dalam surah Ali Imran 37. Wakafalaha Zakaria. Dikasih pengasuhannya itu kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Tumbuh dalam lingkungan yang baik, orang-orang yang baik. Sama kayak ibu di sini, masuk ke sekolah agama yang baik dengan guru-guru yang baik, gitu ya. Anak-anak tumbuh dengan nilai-nilai Islam. Maka itu salah satu menerapkan bagaimana yang dilakukan oleh ibunda Siti Maryam kepada Siti Maryam. Terakhir, gimana caranya? Mau rumah kita baik, mau rumah kita surga, pastikan yang masuk ke dalam perut anak-anak kita, istri kita untuk para bapak adalah yang halal dan thayyib. Harus yang halal dan thayyib, sama seperti Siti Maryam. Kata Nabi Zakaria dalam surah Ali Imran 37. Ya Maryam, ini makanan dari mana ya Maryam? Ya Maryam, anna laki hadza. Ini kamu dapat makanan dari mana? Kata Maryam, qalat huwa indillah. Ini makanan dari Allah. Artinya apa? Siti Maryam masuk makanan ke dalam perutnya, minuman ke dalam perutnya, semua yang halal yang baik. Kalau kita mau rumah kita baik, rumah kita surga, jangan pernah masukkan yang haram-haram ke dalam tubuh. Makanya dulu istri-istri para orang-orang saleh mengatakan ketika mengantarkan suaminya kerja, ya suamiku, kami mungkin masih bisa tahan dengan kelaparan, namun kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Artinya suamiku, insya Allah kami adalah qanaah, insya Allah engkau cari kerja yang halal ya suamiku. Jadi bantu suami kita untuk cari yang halal-halal. Karena ada juga jenis rumah tangga yang gayanya selangit bu.
apa ya saya bilangnya ya, stylenya tidak sesuai dengan pemasukannya, gayanya nggak sesuai sama pemasukannya. Kalau pemasukannya atau pendapatannya segitu, gayanya jangan seatas itu, gitu ya. Jadi berpenampilan sesuai dengan keadaan kantong kita. Kan banyak nih sekarang ya, berpenampilannya luar biasa, tapi ternyata hutangnya di mana-mana. Jangan ya Bu ya. Jadi kita ingin bahwa kita mensupport suami kita untuk pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik. Karena banyak Bu istri-istri yang konsumtif sehingga suaminya jadi bingung mau cari kemana nih. Akhirnya dengan melakukan pekerjaan yang haram untuk membahagiakan istrinya dan sebagainya. Ya, dan kita nggak mau jadi orang-orang seperti itu. Nah itu tadi sedikit tentang bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam. Banyak sekali pendidikan dalam Quran. Ibu bisa lihat nanti dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111 itu pendidikannya Nabi Ibrahim AS pada anaknya, bagaimana caranya agar dalam rumah itu selalu ada komunikasi, ngobrol. Dalam surah As-Saffat, Ibu lihat nanti ya. Dalam surah As-Saffat itu, dalam surah As-Saffat ayat 100, itu Nabi Ibrahim juga mengajarkan kita semua untuk senantiasa doa, Rabbi habli minas shalihin. Doa untuk anak kita dijadikan anak-anak yang soleh. Berikutnya yang penting juga, kalau mau buat rumah kita rumah surga, itu mesti ngobrol. Banyak rumah itu nggak ada ngobrol, benar nggak Bu? Banyak rumah tuh diem-dieman, suami istri nggak ngobrol, ibu anak nggak ngobrol, ayah sama anak juga nggak ngobrol. Gimana bisa ngobrol? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat, ya Ibu lihat nanti pola komunikasi komunikatif dan demokratif As-Saffat ayat 102 ya. Nabi Ibrahim tanya kepada Ismail, semalam aku mimpi menyembelihmu, pendapatmu gimana nak? Ngobrol Bu, ngobrol. Jangan sampai anak-anak kita cari sahabat lagi di luar sana karena ibunya, ayahnya nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa dijadiin sahabat, dia lebih percaya sama orang di luar sana. Ngobrol. Jadi ngobrol itu caranya gimana? Demokratis dan komunikatif yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita. Nah, pendapatmu gimana nak? Menurutmu gimana sayang? Kamu suka nggak anak sama ini nak? Boleh dong cerita menurut perasaan kamu. Kamu perasaannya gimana sih sayang? Tanya ibu-ibu sekalian. Jadi bukan otoriter. Pokoknya ngikutin, pokoknya nggak mau dengar alasan anak, tidak. Jadi cara salah satu yang sering kita lupakan bahwa kalau ingin buat keluarga kita keluarga surga adalah banyak ngobrol, bonding. Namanya pillow talk ya Bu ya. Kalau saya menerapkan ngobrol itu di waktu malam sebelum tidur. Pillow talk itu nggak cuma suami sama istri aja, tapi juga sama anak-anak. Nah, seharian gimana sayang? Coba dong cerita tadi di sekolah gimana? Ada loh kita orang tua yang nggak tahu, bahkan anak kita tuh punya sahabat siapa aja kita aja nggak tahu kadang-kadang. Saya Bu, saya tanya sama Maryam. Maryam sekarang umurnya 9 tahun. Maryam, apa yang terjadi di sekolah nak? Kata Maryam, kayaknya ada yang suka deh sama Maryam Uma. Dalam hati, udah tahu dia ya suka-sukaan ya. Perasaan zaman saya dulu SMP dia baru suka-sukaan. Oh gitu ya nak? Iya kayaknya dia suka deh sama sama Maryam Uma. Oh, kok tahu Maryam? Iya soalnya dia jahil ganggu-ganggu Maryam gitu. Maryam gak suka deh sama dia gitu. Tapi dalam hati saya, oke nak. Nanti kalau Maryam senang sama orang, Maryam cerita sama Uma ya. Oke Uma, dia bilang gitu. Oke Uma. Terus tapi Maryam harus ingat. Tapi kalau suka boleh Uma, suka boleh sayang, boleh nak. Boleh, tapi rame. Kalau suka boleh sayang, tapi ntar kalau ngobrol, kalau main-main tuh rame-rame. Yang nggak boleh tuh apa Uma? Kalau nggak boleh tuh yang berdua-berdua, tuh nggak boleh tuh. Oh iya tuh ada tuh di TikTok yang berdua-berdua tuh nggak boleh Uma. Iya tuh nggak boleh. Anak sekarang Bu pakai TikTokan juga Bu ya. Nah jadi gaul dikit Bu kita buat anak-anak kita. Oke nak. Tadi cerita lagi gimana nak? Kemarin siapa tuh yang suka sama Maryam? Oh namanya ini Uma. Oh ya gimana dia sekarang? Biasa lah Uma, dia masih ganggu-ganggu Maryam gitu. Dia bilang gitu. 9 tahun Bu. Ya udah mulai senang-senangan ya, kita jadi pendengar yang baik. Jadi intinya ngobrol. Nah dari tadi kita ngebahas soal anak ibu-ibu sekalian. Sekarang ngebahas mengenai kita dan pasangan kita. Masya Allah luar biasa. Saya singkat sekali membahas ini ibu-ibu sekalian. Dalam surah An-Nisa ayat ke-19, saya nasihatin diri saya juga ya ibu-ibu semua. Dan mohon doanya juga untuk adik saya ya Bu ya, dan semua orang yang sedang diuji dengan pernikahannya ya. Dalam surah An-Nisa ayat 19 itu ada kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mempergauli pasangan kita dengan baik. Gak mudah ya Bu ya. Kadang-kadang aduh gimana bisa buat baik, dia ngeselin mulu gitu ya.
Tapi Masya Allah. Kemudian ayat itu dilanjutkan dengan dan kita diminta untuk sabar dalam memperlakukan pasangan kita. Sebagaimana kita punya banyak kekurangan dan kita minta orang lain sabar menghadapi kita, maka kita pun sabar. Saya sering tanya pada orang-orang yang sudah pernikahannya 50 tahun, 60 tahun, apa sih rahasianya Bu? Apa jawabannya Bu? Sabar. Kalau nggak sabar udah bubar. Itu semua. Nomor satu pasti jawabannya sabar. Gitu ya Bu. Itu mbak-mbak yang saya tanyain Bu, Mbah, apa sih rahasianya pernikahannya? Sabar. Udah nangis darah, sabar katanya gitu. Jadi ternyata dalam surah An-Nisa 19 juga begitu, Masya Allah. Allah SWT berfirman untuk mempergauli pasangan kita dengan baik dan sabar. Saya hanya ingin berkonsentrasi pada diri kita sendiri, ibu sekalian. Kadang-kadang kita banyak dikecewakan juga. Kadang-kadang kita ngerasa sakit juga. Tapi Masya Allah ada loh jenis istri-istri yang tetap berbuat baik. Ibu tuh buat baik buat siapa sih? Ini nih, misalnya suami ibu ngeselin ibu, tapi ibu masih masak, masih bersih-bersihin rumah ya kan? Kenapa masih masak? Kalau kesel ya tinggalin aja, masak aja sendiri. Kan bisa begitu. Tapi sebagian dari ibu-ibu masih masak kok, masih ngurusin rumah. Kenapa? Karena ibu berbuat baik bukan buat suami ibu. Ibu berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul? Dalam surah An-Nisa 34. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi mimma hafizallah. Wanita yang saleh itu adalah yang taat kepada Allah. Ibu buat baik bukan buat suami ibu, bukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ibu buat baik karena setiap kebaikan yang ibu lakukan itu dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kok kebaikan saya nggak dihargai ya, kok nggak dilihat ya. Tapi ternyata semua kebaikan ibu nggak pernah sia-sia karena dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang ibu lakukan kembali untuk diri ibu sendiri. Jadi ada ibu-ibu yang hebat yang berkonsentrasi, saya melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, gak mudah loh jadi ibu rumah tangga. Mudah gak? Jadi ibu pekerja sama jadi ibu rumah tangga dua-duanya sama-sama susah. Saya bahas dulu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Masya Allah, suatu ketika diceritakan lowongan pekerjaan, banyak nih yang daftar. Ini lowongan pekerjaan gak jelas nih, mau nyari apa nih? Ketika pewawancaranya bilang begini, dicari yang jago masak, yang jago bersih-bersih, yang jago mijit, yang bisa ngantar-ngantar ke sana kemari, yang bisa ngurus keuangan. Kalau sakit mesti kerja juga. Tidurnya paling belakangan, bangunnya paling awal. Nggak ada lah orang yang bisa begitu. Sekarang tukang masak aja sendiri, pegang keuangan, akunting sendiri. Tukang pijit tuh pergi ke tempat pijit sendiri. Nggak ada yang bisa segala sesuatunya semuanya. Sakit istirahat, tidur, ada waktu libur. Mana ada kerja setiap hari? Nggak ada hari Ahad libur, hari Minggu libur. Nggak. Ini kerjaan membutuhkan semuanya harus bisa. Kalau sakit mesti kerja juga. Siapa tuh Bu? Ibu rumah tangga. Dahsyatnya itu kalau dirinci satu-satu, gajinya gede banget tuh. Tukang masak Bu, mahal Bu. Chef. Laundry tuh juga mahal tuh. Cleaning service dikira nggak mahal. Ya nggak ngurusin keuangan, nyatet keuangan. Dikira nggak butuh orang khusus. Ngantar ke sana kemari jadi gojek dadakan kadang-kadang. Itu juga supir dikira nggak bayar mahal. Siapa yang ngerjain? Ibu rumah tangga. Hemat banget ya jadinya ya, dikerjain sama satu orang. Masya Allah. Hebat nggak ibu rumah tangga? Masya Allah. Lagi sakit kerja nggak? Kerja juga kadang-kadang. Ibu tuh nggak boleh sakit. Peraturan dari mana itu ya? Ibu nggak boleh sakit katanya. Peraturan dari mana? Sakit istirahat. Nggak bisa istirahat. Kadang-kadang mesti kerja juga. Tidur paling malam lagi, bangun paling awal lagi. Tuh ingat sahur kemarin bangun paling awal lagi. Kurang tidur kita, dahsyat nih ibu rumah tangga. Hebat ya ibu rumah tangga ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah wahai para ibu rumah tangga, engkau orang-orang yang hebat. Masya Allah, setiap apapun yang kau kerjakan, mau dilihat kayak gak dilihat, kayak dihargai, kayak gak dihargai, kayak semuanya yang kau lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang kau lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah balas semua ketulusanmu itu insya Allah. Ibu kerja, di sini ada ibu pekerja. Hebatnya ibu pekerja, Masya Allah. Itu bukan tugasmu cari duit Bu. Nyari duit tugas ibu nggak? Ibu itu, perempuan itu tulang rusuk bukan tulang punggung. Tulang rusuk itu apa? Dijaga, dilindungi, disayang-sayang, bukan tulang punggung. Tapi ada nih di antara kita yang membantu perekonomian suaminya. Hebat nggak tuh? Masya Allah. Walaupun wahai suami engkau bekerja, uangmu sebagian uangku wahai suami. Aku bekerja, uangku ya uang aku. Aku kasih ke keluarga, itu namanya sodakoh.
Jadi kalau ibu bilang, ini sodakoh ya, sodakoh nih, sodakoh. Enggak gitu juga ya bu. Jadi maksudnya ibu-ibu pekerja juga hebat. Itu bukan tugasmu, Masya Allah. Engkau melakukan peran ganda di rumah. Engkau juga melakukan pekerjaanmu sebagai seorang ibu untuk mendidik anak-anakmu, melayani suamimu. Tapi engkau juga kerja bantu perekonomian suamimu. Padahal kalau engkau mau bisa aja ibu sekalian. Ini pinjem loh, ini pinjem nih, ganti loh, harus ganti loh, bisa aja bu. Tapi ibu dengan kebesaran hati, ibu berbagi tugas. Suami bayar ini, saya bayar ini. Masya Allah, hebat nggak tuh? Tiap hari sedekah. Istrinya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya duit nih, tapi saya mau sedekah, boleh nggak saya sedekah sama suami dan anak-anak? Karena mereka orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Kata Rasulullah, kau dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Mereka lah yang paling penting yang kau harus tolong di awal. Sebelum kita kemana-mana, tolong keluarga dulu. Jadi ibu-ibu yang kerja, yang penghasilannya bantu keluarga, engkau sedekah tiap hari bu. Masya Allah, hebatnya dirimu itu. Masya Allah, bukan tugasmu cari duit, tapi engkau bantu dengan kebesaran hatimu untuk membantu perekonomian keluarga, engkau hebat. Jadi terakhir dari saya pada hari ini, nggak mudah untuk mencapai surganya Allah SWT. Saya pun yang ngomong begini bu, masih banyak salah, masih banyak kurang, masih banyak ujiannya juga ya. Kadang-kadang Allah uji dengan apa yang kita ucapkan ibu-ibu sekalian. Jadi ketika saya bicara, saya lagi nasihat, saya lagi ngingetin diri saya sendiri ibu-ibu semua. Ibu minta sama Allah SWT, minta agar Allah bantu kita untuk jadi hamba Allah lebih baik, bantu kita untuk jadi anak lebih baik untuk orang tua kita. Kita minta sama Allah agar Allah bantu kita untuk jadi istri yang baik, yang sabar. Ibu sabar gak? Sampai gak bisa berkata-kata lagi ya bu. Saking gak bisa berkata-kata lagi udah cuman gitu doang ya. Udah pasrah, udah gak bisa ngomong. Capek, udah diam ya. Gitu ya. Dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita insya Allah, dan jadi teman yang baik untuk teman kita lainnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita selalu. Saya minta maaf ibu-ibu semua dengan semua perkataan saya kalau ada salah-salah. Dan semoga Allah bantu ibu-ibu semua untuk menghantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, dan Allah lindungi keluarga kita. Amin amin rabbal alamin. Baik, sekian dari saya, terima kasih ibu-ibu sekalian. Selanjutnya saya akan menaikkan satu buah video untuk ibu-ibu. Selama 8 tahun ini memang